kabarnya nih? Pasti kalian di rumah pada sehat kan? Pada pagi hari ini kita akan sekolah minggu lagi bersama Kak Indah, bersama Kak Yana. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kakak mau sapa dulu. SMA Nugra, Full grace, full love, full joy. Sekali lagi, SMA Nugra. full grace, full love, Full joy. Oke, pada pagi hari ini kita akan beribadah. Adik-adik di rumah bersikap baik ya. Kita mau menyanyi Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi, Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. oke, di rumah kita ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa. Doa kakak pimpin ya. Selamat pagi ya Tuhan, puji dan syukur atas berkat-Mu. Kau masih memberikan kami kesehatan, walaupun pada saat ini kami belum berkumpul bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkatilah ibadah sekolah minggu pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Nah, masih semangat nggak kakak-kakak? Masih semangat. Lihat adik-adik rumah masih semangat kan? Kalau masih semangat, kita akan bernyanyi Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini harinya Tuhan.
akan dibawakan oleh C. Aven. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Dia Hanya Sejauh Doa. Gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Oke, adik-adik di rumah duduk yang manis ya. Kita akan mendengar firman Tuhan dibawa oleh C. Aven. Oleh C. Aven, kami silakan. Halo, apa kabar? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Gimana? Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah, hari ini kakak nggak sendirian loh. Kakak ditemenin sama Luna. Ayo Luna, sapa dulu yang adik-adik di rumah. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Ya. Nah, Luna, apa kabar Luna hari ini? Baik Kak, baik sekali. Wah. Ya. Nah, sebelum kita mulai firman, kita mau berdoa dulu ya. Jadi, gimana cara berdoa yang baik? Ikutin kakak ya. Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, atas penyertaan-Mu selama sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sertai kami, Engkau bimbing kami supaya kami mengerti akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Luna, nah Luna punya teman nggak? Punya dong Kak, masa Luna gak punya teman? Nah adik-adik yang di rumah punya teman juga kan? Apalagi lagi corona seperti ini, kita nggak bisa bertemu. Jadi bagaimana cara Luna ketemu sama teman-teman? Gampang dong Kak, kan sekarang zamannya udah canggih. Luna punya WA, Luna punya IG, Oh, Luna IG. punya Facebook tahu Kak? Wow, eksis. Iya dong. Nah, kakak mau tanya nih, Apa tuh Kak? Luna kalau mau hubungi Tuhan Yesus gimana?
Luna, kan Tuhan Yesus nggak ada WA ya, Nah, Kak, ya? iya, Tuhan Yesus nggak ada WA. Luna jadi bingung gimana caranya ngomongin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan jauh sekali. Gimana tuh, Kak? Luna bingung, nggak tahu jawabnya. Luna bingung. Iya. Tuhan Yesus punya WA nggak? Enggak. Nggak ada. Tuhan Yesus punya Instagram nggak? Enggak. Nggak ada. Duh, jadi gimana ya hubungi Tuhan Yesus? Ayo. Gimana ya, Kak, ya? Ya. Nah, sekarang kita mau baca firman dulu supaya kita tahu ya Luna ya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus atau berbicara dengan Tuhan Yesus. Oke? Oke? Nah, adik-adik yang di rumah siapkan dulu Alkitabnya. Luna sama kakak kita baca Alkitab sama-sama ya. Yuk, yang punya Alkitab segera dibuka, segera dipegang. Nah, seperti apa ya Luna ya? Yuk kita buka dulu ya. Kita buka Yakobus. Nah, Yakobus itu di mana Luna? Yakobus itu ada di Perjanjian Baru dong, Kak. Pintar Luna. Perjanjian Baru ya adik-adik. Yuk, buka Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Kakak baca ya. Yuk kita baca Luna. Oke. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kakak ulangi satu kalimat dari Yakobus 5 ayat 16 yang B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Nah, Luna, kamu kasih tahu ya. Cara berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui doa. Oh, jadi kita komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Ya, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Nah, doa itu yang seperti apa? Nah, sekarang kita dengarkan ya. Jadi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yang pertama, kita semua adalah manusia yang berdosa. Jadi kalau misalnya adik-adik, Kak, kalau misalnya mau komunikasi dengan Tuhan itu seperti apa? Apakah lewat media sosial atau lewat handphone? Enggak, Tuhan Yesus tidak punya itu. Tapi ketika adik-adik melipat tangan, menutup mata, dan adik-adik berdoa, saat itu juga adik-adik berkomunikasi dengan siapa? Tuhan Yesus. Dan kita akan menjadi sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Apapun yang adik-adik mau bicarakan, adik-adik mau katakan, Tuhan Yesus akan mendengar. Lalu doa yang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, adik-adik ya, termasuk Luna ya, kalau kita mau berdoa, kita harus siapkan hati kita. Jadi nggak boleh kita doa kalau kita masih benci teman kita. Misal nih, Luna punya teman, terus Luna tuh benci sama teman Luna. Luna lalu berdoa. Doanya gimana itu? Bisa nggak komunikasi dengan Tuhan? Nggak bisa. Masih ingat tentang buah roh? Masih ingat tentang buah roh? Ayo, kasih. Ada apa lagi? Ayo, siapa di sini? Adik-adik Luna tahu nggak buah-buah roh? Sedikit. Aduh, kok sedikit sih? Nah, Iya. jadi ketika adik-adik berdoa, kakak berdoa, Luna berdoa, kita harus benar-benar memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa, kita nggak boleh dalam keadaan marah, dalam keadaan benci dengan orang, dalam keadaan kesal. Kalau misalnya berdoa, misal nih papa suruh doa, sebelum makan doa dulu ya, tiba-tiba ngomong, papa ini doa terus doa. Tuhan Yesus ini mau makan ini. Wah, doa seperti itu tidak
doa orang benar. Jadi kalau kita mau berdoa itu bukan dengan paksaan, bukan dengan hati nih masih kesel sama orang ini, masih kesel. Si Luna nih masih kesel nih sama teman, misalnya Luna kesel, apa kakak ya masih kesel sama teman, terus kakak berdoa, nggak boleh. Lalu di sini dikatakan dan saling mendoakan. Nah, adik-adik, siapa di sini kakak tanya yang pernah mendoakan ya, atau sering mendoakan papa mama, temennya yang sakit? Luna pernah nggak doakan temen yang sakit? Atau Luna doanya untuk Luna sendiri? Pernah nggak? Pernah nggak Luna doakan teman yang sakit? Misalnya, oh pernah, anak baik ya. Nah jadi kalau misalnya kita lihat teman kita sakit, ya kita doakan, ya kita doakan supaya teman kita sembuh. Kalau misalnya kita tidak boleh doa untuk diri kita sendiri. Misal contoh seperti ini, Tuhan Yesus, aku mau minta handphone. Wah, nggak boleh ya. Doa itu bukan seperti itu. Memang cara kita berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan itu lewat berdoa. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Wah, sejauh doa itu sejauh apa ya kak ya? Tunggu, tadi kan Luna tadi cerita sama kakak, kan Tuhan Yesus tuh jauh banget, tidak tahu di mana ya. Yang kita tahu Tuhan Yesus ada di surga. Ya, kita nggak bisa lewat kok cari-cari di Instagram, cari-cari di Facebook, cari-cari di WA, nggak akan ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Bagaimana Tuhan Yesus sejauh doa? Ketika adik-adik menyiapkan hati adik-adik, melipat tangan, menutup mata dan berbicara kepada Tuhan, disitulah Tuhan Yesus ada. Dan Tuhan Yesus tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Dan doa itu gampang kan? Gampang nggak doa? Atau doa itu harus cari sinyal dulu? Cari sinyal dulu. Mau doa cari sinyal dulu? Ayo. Masa doa mau cari sinyal? Enggak kan? Ya kan? Kalau kita mau main Instagram harus masih cari sinyal, masih pakai kuota. Kalau mau berhubungan dengan Tuhan Yesus, kapanpun, dimanapun, ketika kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus, ketika kita mau berdoa dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan. Karena Tuhan Yesus hanya sejauh doa, ya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak jauh. Ya, Tuhan Yesus ada di mana? Di hati kita. Jadi, kalau adik-adik mau berbicara dengan Tuhan Yesus, cukup dengan berdoa. Ya. Jadi semulai saat ini, ya, adik-adik harus sering berdoa. Kenapa? Karena kalau kita sering berdoa, artinya kita sering berbicara dengan Tuhan Yesus. Ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik susah, ketika adik-adik merasa takut, ya, adik-adik boleh atau bisa berbicara kepada Tuhan melalui apa? Doa. Berdoa dengan Tuhan Yesus, ingat, sangat gampang. Melipat tangan, menyiapkan hati, dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu kuota, tidak perlu yang namanya handphone, tidak perlu yang namanya iPhone, smart tablet atau apapun, tidak perlu. Karena Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Dan bagaimana dengan perkataan firman Tuhan Yesus? Melalui Alkitab. Ya, jadi baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang yang benar. Ya, jadi di sini doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu sangat besar kuasanya. Kenapa? Karena ketika kita berbicara dengan Tuhan Yesus, saat itu juga Tuhan Yesus akan mendengar kita. Tapi seperti yang kakak tadi bilang, ketika berdoa kita harus datang pertama di sini mengaku dosa. Karena kita ini orang yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus, ampunilah saya, ya. Misalnya doa malam, Tuhan Yesus, ampuni saya karena saya hari ini mungkin kita melakukan dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja. Kita harus minta ampun kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, seperti doa Bapa kami, siapa di sini yang sudah hafal doa Bapa kami? Bagaimana bunyi doa Bapa kami? Ayo Luna,
Apa enggak doa Bapa kami? Apa dong? Apa coba Luna? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, lihat itu. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kata kakak tadi, ketika adik-adik mau berdoa, adik-adik harus meminta ampun kepada Tuhan, mengaku dosa. Tetapi itu pun adik-adik tidak boleh dalam keadaan kesal dengan teman, dalam keadaan benci dengan teman. Ya, kenapa? Karena di doa itu disebutkan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jangan nanti Luna ya misalnya, Kak, gimana ya Kak ya, dia yang pukul saya duluan. Bukan Luna yang pukul duluan, tapi Luna mau berdoa. Tapi Luna ketika berdoa nggak boleh Luna berdoa, Tuhan Yesus biarlah yang pukul Luna tadi dapat hukuman. Oh, nggak boleh ya, tidak boleh. Tapi harus berdoanya, Tuhan Yesus ampunilah kesalahan kami, ampuni kesalahan Luna juga, ampuni kesalahan teman Luna yang mukul Luna tadi. Jadi tidak boleh ketika kita berdoa dalam keadaan kesal ya. Situ. Jadi adik-adik, doa tadi hanya Tuhan Yesus tadi hanya sejauh apa? Sejauh doa ya. Tidak butuh apa? Kuota. Kalau adik-adik misalnya mau berhubungan dengan teman-teman adik-adik, berhubungan dengan teman-teman yang lain, pasti kan butuh kuota nih, nggak ada kuota nih, cari wifi gratis, ya kan? Tapi tidak, ya. Kalau Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Jadi ingat, ketika kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus itu sangat mudah, itu sangat gampang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Siapkan hati dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Karena doa artinya berbicara kepada Tuhan. Dan doa adalah nafas untuk iman kita ya. Nah, tadi Kakak Mia ada ngajarin lagu baru ya tadi ya. Kakak Mia ya, gimana lagunya tadi ya Kak ya? Ayo Kakak, Luna tadi dengar nggak? Dengar kakak. Nah, ayo kakak-kakak, Luna juga mau nyanyi yang tadi. Kita mau bilang kalau Tuhan Yesus itu hanya sejauh apa? Doa. Jadi kakak-kakak butuh kuota nggak? Enggak. Butuh wifi nggak? Enggak. Nah, kalau misalnya mau bicara dengan Tuhan Yesus gimana? Lewat doa, Kak. Nah, jadi adik-adik yang di rumah juga berbicara dengan Tuhan Yesus lewat doa. Karena Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Yuk kita angkat. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu,
berdoa untuk firman kita tadi ya. Ikutin kakak ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami selalu supaya kami dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Cik Aven. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini, biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpul persembahan, kita menyanyi Sungai Sukacita. Kasihnya seperti sungai. Dibawakan oleh Kak Indah. Kak Indah, kami silakan. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhannya tentang apa? Tentang berdoa. Dan sekarang waktunya kita semua untuk kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Kita mau berdoa untuk papa mama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara, terlebih kota kita. Kita mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, dan kita berdoa untuk kita semua yang sekolah minggu yang ada di tempat ini ya. Mari kita mau bersikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati setiap kami, anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan, kami pun juga sedang menjalani sekolah melalui daring. Mari Bapak Kau terus beri kepandaian buat setiap kami, beri kecerdasan buat setiap kami, beri ketaatan buat setiap kami, hingga di dalam bersekolah kami pun kami boleh memberikan yang terbaik dan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pun saat ini berdoa untuk orang tua kami. Mari Bapak, Engkau yang memberkati mereka, Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, sukacita, dan pengharapan untuk kedua orang tua kami Tuhan. Dan tak lupa Tuhan, terlebih saat ini kami berdoa terkhusus untuk
kota kami tercinta Lubuk Linggau, di mana saat ini Tuhan Kau telah jika Kau mengizinkan ada pandemi ini Tuhan, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang akan melalukan segala macam sakit penyakit virus yang ada di kota kami, hingga kami boleh melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan buat kota kami tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga saat ini menyerahkan Tuhan untuk segala persiapan Natal yang ada Tuhan, baik untuk sekolah minggu terkhusus. Mari Bapa, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat untuk guru-guru sekolah minggu yang ada, Engkau tetap berikan sukacita, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-Mu terus Kau berikan buat guru-guru sekolah minggu dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan seluruhnya anak-anak sekolah minggu KMI Anugerah Lubuk Linggau ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, serta sukacita terus Kau berikan, Kau nyatakan buat setiap kami anak-anak sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini. Kita berdoa bersama kami ya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kita mau menyapa adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Halo, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Masih ingat ya minggu kemarin pengumumannya tanggal 13 Desember kita mau Natal sekolah minggu online ya. Masih ingat ya? Terus jangan lupa videonya dikirimkan. Video yang bernyanyi boleh sama mama papanya, boleh sama kakak adik. Judulnya Dia Lahir